Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM ELMC Bang AS. Apa kabar sedulur Bang AS dimanapun Anda berada? Hai, selamat malam Sugeng Dalu. Kembali di 97.8 FM EMC Bang AS. Apa kabar? Sehat nggih? Baik, sedulur Bang AS, seperti biasa hari Selasa berarti apa? Berarti kita akan mendapatkan informasi-informasi baru, motivasi-motivasi baru dari beliau sang Raja Herbal Dunia Bang HS ya. Kita sapa dulu yuk beliau yang sudah hadir di malam kali ini bersama kita untuk nanti ada di program apa? Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Selamat malam Bang HS, Sugeng Dalu. Halo, selamat malam juga Mia, selamat malam juga pada fan Hasan Sabila, sedulur EMC. Baik, sedulur Bang Es, seperti halnya nanti Bang Es akan memberikan materi tentang mengapa sih HB dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kembali Bang Es akan mengangkat satu tema mengenai HB yang ini memang sering sekali diangkat Bang Es untuk materinya. Kenapa Bang Es sering sekali mengangkat, tentang HB? Karena banyak sekali, apa namanya, keluhan-keluhan penyakit yang disebabkan oleh gangguan HB ya, Bang, ya? Ya, Dan kebanyakan adalah HB-nya rendah gitu ya. nah berhubungan dan itu kita akan berbicara tentang sel darah, Bu. HB itu kan protein, Bu. Dia kayak zat besi di dalam sel darah, Bu ya. Dia kayak zat besi di dalam sel darah. Fungsinya apa? Untuk mengikat oksigen dan protein. Sedangkan fungsi utama daripada HB itu selain dia mengikat oksigen dari paru-paru dan kemudian dilepaskan ke jaringan tubuh, masuk dulu ke jantung. Dari paru-paru diikat supaya tidak terurai, tidak pecah belah, maka dia dibawalah masuk ke jantung. Jantung dikompak lewat pembuluh darahnya, disebarkan ke jaringan tubuh, termasuk ada otak, otot, ginjal, jantung itu sendiri, dan mata. Benarkah orang kekurangan HB itu berakibat gagal ginjal? Jawabannya benar. Benarkah orang kekurangan HB itu ototnya jadi kaku, satu badan? Jawabannya benar. Benarkah orang kekurangan HB itu daya ingatnya menjadi lemah? Jawabnya betul. Termasuk jantung, pompa jantungnya menjadi lemah. Mata menjadi kabur. Organ vital, maka yang ini disebut adalah organ vital, Bu. Nah, sedangkan protein itu sendiri, protein darah, Bu, yang dimaksud ya, itu adalah protein dalam darah, dia fungsinya membawa nutrisi, itu juga masuk ke jantung. Dan akan membawa sisa-sisa limbah, menjaga cairan dalam tubuh, itu dari protein, Bu. Serta berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, sisa limbah tadi diolah lagi menjadi HB. Oksigen darah itu oksigen yang keluar dari paru-paru, Bu. Keluar yang diikat oleh zat besi, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jantung, dikompak, keluarkan lagi lewat pembuluh darah jantung. Beredar. Nah, itulah yang maksudnya oksigen penting di dalam darah. Baik.
Kenapa sih Bang, tubuh sangat membutuhkan HB atau hal-hal urgent apa yang membuat tubuh itu sangat memerlukan HB? Ada beberapa alasan saya sih Mia Baik. yang kenapa sih, tubuh tuh membutuhkan HB. Jadi begini Pak, Bapak dan Ibu, jadi bukan HB yang butuh tubuh, Baik. tapi tubuh membutuhkan HB. Mmm, Contoh contoh Pak ya, HB Bapak hilang, HB ya, hilang tuh artinya ngedrop. 3 HB-nya, tubuh Bapak kan mencari Pak untuk transfusi. Siapa yang mau transfusi darah saya? Kan tubuh kan mencari Pak. Artinya tubuh membutuhkan HB, bukan HB yang membutuhkan tubuh. Caranya bagaimana? HB itu sudah ada di lingkungan kita, ada di hijau daun, ada di daging. Harusnya kita sudah tahu bahwa kerusakan fungsi HB itu tinggal mana yang mengandung zat besi, vitamin C, dan vitamin B kompleks, ya, yang di kandungan yang ada di tumbuh-tumbuhan itu, nah itu kita ambil. Alasan saya Bapak dan Ibu, tubuh membutuhkan HB itu karena HB membawa oksigen dari paru-paru ke semua sel dan jaringan-jaringan tubuh. Nah yang kedua, HB itu mengangkat limbah dari metabolisme CO2 Pak. Jadi yang sudah diolah tadi, kan dibuang Pak. Sisanya pembuangan limbah HB ini melalui keringat, melalui napas Pak, atau CO2, pembuangan zat bakar. Nah yang ketiga, HB itu sangat membantu menjaga pH atau kadar air di dalam darah, pH darah, agar tetap stabil. Nah yang keempat, menjaga fungsi organ vital tetap bekerja optimal. Nah yang kelima, tanpa HB tubuh tidak dapat menghasilkan energi. Nah yang keenam, dia dapat membantu energi otak, artinya berpikir. Yang ketujuh, membantu kelenturan pada otot. Yang kedelapan, dia dapat mencegah anemia. Yang kesembilan, menstabilkan kerja ginjal. Luar biasa kan? Nah yang 10 dia alasan saya karena selain menstabilkan kerja ginjal, dia dapat menstabilkan kerja hormon. Yang ke-11, menjernihkan penglihatan. Nah yang ke-12, menjaga keringat, kekeringan pada kulit. Yang ke-13, menjaga kestabilan lambung. Nah yang ke-14, membantu kerja jantung dalam mentransfer oksigen. baik. Yang ke-15, membantu kerja paru. Yang ke-16, dapat membantu kelancaran BAB, BAK. Itulah dasar alasan saya kenapa HB dibutuhkan oleh tubuh. Baik, banyak sekali ternyata yaitu tadi Iya, kenapa sih HB itu dibutuhkan karena alasannya banyak dan kalau dijabarkan per poin aja bisa banyak ya Bang AS ya. Itu betul. namanya pentingnya kita harus belajar. Nah, Bang, apa saja sih penyakit-penyakit yang sekiranya dapat merusak HB yang bisa menyebabkan gangguan HB menjadi rendah seperti itu? Kira-kira apa nih Bang? Ada 8 sebenarnya penyakit, Mia. Baik, Bapak ada 8 penyakit sebenarnya yang sangat berhubungan dengan menekan HB atau kerusakan pada fungsi HB. 1, kanker darah. Yang kedua, kanker payudara. Yang ketiga, diabetes. Kemudian gagal ginjal. Yang kelima, Mia, itu karena adanya autoimun. Nah, HB juga bisa bermasalah pada lambung akut, juga dia akan merusak HB. Nah, yang ketujuh, terjadi pembengkakan hati.
tempat penyimpan nutrisi, ya. Nah, yang ke-8 kerusakan pada sumsum tulang. Sumsum tulang itu penyimpanan sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Nah, semua berhubungan dengan darah, Ibu. Kemudian Bang, apa sih kalau tadi penyakit yang dapat merusak, kalau ini adalah dampak HB yang tidak stabil di dalam tubuh. Dampaknya apa saja? Atau mungkin, gejala-gejala yang bisa dialami seseorang ketika seorang itu HB-nya ngedrop? 1, keringat dingin. 2, perut kembung dan berangin, kembung ya, berangin itu ya, dan dia sering buang angin. Yang keempat, otot leher jadi kencang. Yang kelima, sering kejang dan Sering pingsan. kejang. Yang keenam, daya tahan tubuh lemah. Nah, yang ketujuh, otot punggung jadi kaku. Wajah itu pucat. Nyeri pada dada. Nah, kalau sudah nyeri pada dada, orang mengira bahwa ini adalah jantung, pada tidak. Nah, kemudian muncul vertigo. Nah, yang ke-11, dampak HB itu mata tidak jelas dan sering berkunang-kunang, Pak. Itu dampak HB. Nah, ada 11, Pak ya. Ada 11 dampak tidak stabilnya HB di dalam tubuh. Kalau begitu Bang, biar tidak terjadi dampak-dampak yang tadi disebutkan Bang Ais, pastinya Bang Ais sudah punya solusinya gitu ya. Nah, resepnya apa nih Bang? Resep yang saya sajikan kepada Bapak dan Ibu, ya, lidah buaya. Cukup ambil 15 cm, ambil dalamnya. Dikeruk, siapkan di panci, direbus. Daun mangkokan. Daun mangkokan. 5, Ibu potong-potong. Remet dulu, ya, dianjurkan, masukkan ke dalam panci. Daun manggis. 3, potong-potong, remet juga, masukkan ke dalam panci. Pandan wangi Ibu ya. Ibu potong-potong, cukup 2 saja. Masukkan ke dalam panci. Udah, setelah Ibu remet-remet tadi, keluar hijau daunnya, rebus. Dengan air? Dengan air, ukuran air 4 gelas, sisakan 2 gelas, jadi separuhnya Bu ya. Diminum pagi dan sore. Jadi Bu, untuk mengangkat HB, produk ini dikemas dalam G1000. G1000. Iya. Oke. Jadi G1000 ini bagus banget ya untuk panjenengan yang mengalami HB rendah atau menstabilkan HB, memperbaiki HB yang tadi rusak ya. Sudah dijelaskan sama Bang AS dampaknya apa. Kemudian penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena HB tadi apa, itu banyak sekali ternyata, nggih. Halo, selamat malam, ini dari Kak Supoyo. Bang mau tanya, kalau habis jongkok terus berdiri kok pet-petan, obatnya apa ya Bang ya? Nah, kadang orang mengatakan begini Pak, habis jongkok pet-petan, oh itu darah tidak lancar. Darah itu lancar Pak. Kalau darah tidak lancar, jantung Bapak bengkak. Kalau pet-petan bagaimana ya Bang, pet-petan? Nah, kalau ini cukup dengan yang jus sayuran kita kasih, jus HB tadi. Jus HB bisa ya Kalau Bang ya? produknya kita pakai HB G1000, ya. Iya pakai G1000. Kemudian dari Kak Jalidin, Bang, kaki tangan badan saya membengkak, obatnya apa ya? Nah, kalau bengkaknya ada gangguan. Satu bisa gangguan dari pembuluh darah. Apakah pembuluh darah terjadi sumbatan? 1. Apakah bengkak karena adanya tumpukan zat kapur dari asam urat? 2. Apakah bengkak karena memang ada gangguan ginjal? 3. Ataukah bengkak karena jantung? Kalau semua jantung tidak, ginjal tidak, berarti pembuluh darah, berarti pakai BLINS. Dari Kak Opung, pipis saya 3 bulan ini berbusa, kira-kira kenapa ya Pak ya? Berbusa bisa kelebihan protein. Berbusa itu ya. Kelebihan protein itu bukan berarti ada kerusakan pada ginjal.
Mungkin dikira uriumnya naik, Mhm. kreatinnya naik, tidak. Kelebihan pada protein. Protein itu dibutuhkan oleh otot, ya. Kalau meningkatkan protein pada otot, maka otot itu akan menjadi keras. Kalau Hmm. kerasnya otot pada ginjal, maka ginjal itu menjadi tidak berfungsi atau lambat untuk membuang cairan, ya. Diawali dengan berbusa. Terus bagaimana caranya? Pakai mikrosolen. Mikrosolen, nggih. Ya. Oke, dari Mbak Tun, jari tangan kaku, solusinya, Bang? Jari tangan. Ini otot, Kak, ya. Jadi kalau memang kaku, ya, kalau kaku itu berarti otot. Tapi kalau tangan tidak bisa ditekuk, ini berarti tulang, ya. Karena otot itu bisa lentur, bisa kaku. Sifatnya otot kan seperti itu. Maka produk punya kita untuk melenturkan itu namanya Jiven. Terus selamat malam, ini dari Pak Yadi di Berisi. Bang AS ingin tanya bedanya darah rendah sama kurang darah apa ya? Kemudian apa nih, Bang? Kalau kurang darah itu karena kita kurangnya banyaknya vitamin, Pak. Mhm. Ya, itu kurang kurang darah. Ya, berarti ya kita kekurangan vitamin. Tapi kalau darah rendah itu gen. Orang tua bapak. Hipotensi namanya itu Ah, ya. Oke. betul. Ke Bu Tini, Assalamualaikum Bang. Suamiku Waalaikumsalam. badannya rasanya panas tapi dingin, ulu hati nyut-nyutan. Herbanya namanya apa ya, Bang? Kalau panas itu berarti terjadinya radang, Bu. Bisa pakai Briko, Bu, kalau radang. Oke. Terus yang nyut-nyutan tadi apa? Dada. Dada Dada. nyut-nyutan. Mhm. Nah, itu bisa pakai G1000 dan Briko. G1000 dan Briko. Terima kasih sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Insya Allah kita nanti akan ketemu di lain kesempatan. Tentunya dengan info-info yang luar biasa dari beliau Sang Raja Herba Dunia Bang AS. Mia Kayu Manis pamit. Bila Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.